Halo, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Di tahun 2021, KZ dan CCA cukup banyak membuat kejutan. Salah satunya yaitu CCA CRA yang sudah saya ulas minggu-minggu yang lalu. Nah, kali ini yang mau saya ulas adalah KZ ZEX Pro, atau sebut saja ZEX Pro. Ayam ini adalah hasil collab-nya KZ dengan salah satu audiophile yang memang sangat dikenal di global. Atau lebih tepatnya, ZEX Pro ini dituning oleh Crinacle, yang pastinya beda dengan tuningan KZ sebelumnya. Tapi sebelumnya thanks banget buat KZ Official Store yang udah ngasih unit reviewnya. Nah, buat temen-temen yang mau beli bisa cek linknya di deskripsi video ini ya. Oke, di video kali ini seperti biasa, saya akan bahas fisiknya sampai kualitas audionya. Juga akan ada perbandingan dengan ZEX yang lama dan CCA CRA. Jadi langsung saja simak ulasan selengkapnya. Untuk box dan packagingnya ini standar KZ. Bedanya cuma ada logo Crinacle-nya. Selebihnya ini sama dengan ZEX yang lama. Jadi gak perlu lagi saya bahas. Nah, untuk speknya, ZEX Pro ini menggunakan config 3 driver yang beda jenisnya. Di tiap sisinya disematkan satu dinamik, satu magnetostatik, dan satu lagi balance armature. Ini pertama kalinya KZ membuat config kayak gini. Nah, untuk housingnya ini kombinasi plastik dan metal. Dan di belakangnya ditempeli logo Crinacle sebagai simbol bahwa ayam ini hasil kolaborasi. Jadi untuk build quality-nya ini sama dengan ZEX yang lama. Namun bentuknya ini lebih mirip ke ZAS atau Deki 6. Ya, sedikit lebih bulky lah. Kemudian untuk kabelnya ini juga sama dengan ZEX yang lama, yaitu kabel silver plated dengan pin tipe C atau KIDC. Nah, untuk fittingnya ini pas sih di telinga saya. Tapi untuk tingkat kenyamanan dipakai lama-lama, masih lebih nyaman ZEX yang lama, khususnya di telinga saya. Oke, ZEX Pro ini mudah untuk di-drive. Di HP pun juga gak ada masalah. Tapi ZEX yang lama lebih mudah untuk di-drive. Nah, untuk tonalnya ZEX Pro ini netral dan sedikit bright. Ini beda dengan ZEX yang lama atau KZ dan CCA lainnya yang pernah saya coba. Tapi untuk timbre-nya di sini agak kurang natural. Untuk bagian low-nya, kuantitas bass-nya bisa dibilang cukupan saja. Ini bukan yang gede dan nampol, tapi bukan juga yang tipis. Kemudian speed bass-nya cepat dan decay-nya pendek, tapi masih cukup deep dan cukup punchy. Jadi menurut saya kualitas bassnya cakep, tapi ini bukan buat bass head. Nah, untuk bagian mid dan vokalnya bisa dibilang agak tipis, tapi cukup bening, transparan, dan posisinya pas di tengah. Biasanya nih, kebanyakan KZ di bagian midnya itu mundur. Kemudian di bagian upper midnya. Nah, disinilah yang cukup membuat saya nggak nyaman. Picky-nya tajam, dan vokalnya jadi sibilan. Apalagi di lagu-lagu yang ini nih. Tapi untuk lagu-lagu yang lebih slow, gak banyak perkusinya, jadi lebih mendingan lah. Lanjut ke bagian high-nya. ZEX Pro ini punya treble yang cukup bening. Detail dan ekstensinya cukup baik. Selain itu, clarity-nya juga bagus. Namun untuk tone-nya kurang natural. Jadi untuk treble-nya ini oke lah buat saya. Nah, untuk teknikalitasnya ini bisa dibilang bagus di kelasnya. Soundstage-nya luas, depth-nya cukup baik, separasinya rapi, dan imaging-nya jelas. Kemudian untuk tingkat koherensinya ini bisa dibilang bagus juga. Saya nggak merasa ada yang jomplang atau balapan antar drivernya. Ya, walaupun nggak sebaik yang single driver, tapi ini bagus lah. Oke, perbandingan pertama dengan ZEX yang lama. Keduanya punya build quality yang sama. Bedanya di spek driver dan bentuk housingnya saja. Nah, untuk kualitas audionya ini beda tuningan. ZEX yang lama lebih warm, tapi dengan timbre yang lebih natural. Untuk bassnya, ZEX yang lama lebih gede, utamanya di bagian mid bass, dan dampaknya lebih berasa. Namun bassnya sedikit lebih lambat, dan decay-nya lebih panjang. Nah, di bagian mid dan vokal, ZEX yang lama ini lebih tebal dan lebih natural. Namun posisi vokalnya sedikit lebih mundur. Dan di ZEX yang lama, jauh lebih aman dari Vicky dan sibilan.
Nah, untuk treble-nya, ZEX yang lama lebih smooth. Tapi untuk detail dan clarity-nya lebih baik di ZEX Pro. Kemudian di bagian teknikalitasnya, ZEX Pro sedikit lebih baik dibanding ZEX yang lama. Utamanya di bagian separasi dan imaging. Lanjut dengan CCA CRA. Untuk tonalnya CRA ini lebih P-shape dan terasa lebih fun. Nah, ngomongin bassnya, CRA punya bass yang lebih deep, tapi mid bassnya agak kurang. Sedangkan bassnya ZEX Pro ini lebih seimbang antara sub bass dan mid bassnya, tapi kuantitasnya sedikit lebih kecil dibanding CRA. Nah, untuk mid dan vokal, CRA ini lebih mundur dan lebih tipis. Tapi kalau ngomongin pick dan sibilan, di ZEX Pro jelas lebih tajam. Nah, untuk treble-nya sama-sama detail. Bedanya di CRA sedikit lebih bagus di bagian ekstensinya. Tapi clarity-nya lebih baik di ZEX Pro. Lanjut ke bagian teknikalitas. Untuk luas soundstage-nya miriplah. Namun di bagian separasi, depth dan imaging sedikit lebih baik di ZEX Pro. Oke, kesimpulannya ZEX Pro ini punya tuningan yang cakep. Bisa dibilang ini tuningan KZ yang paling bagus. Dan saya suka sama tuningan ini. Selain itu juga cukup bening dan teknikalitasnya bagus. Tapi sayang sekali, pick dan sibilan di vokalnya tajam. Ini mengganggu kenyamanan dan keunggulannya seakan ketutupi kelemahannya ini. Apalagi kalau play lagu-lagu yang cepat dan lagu-lagu yang banyak menghajar hi-hat dan simbal. Tapi kalau play lagu-lagu slow, pop jazz, lofi, atau sejenis lainnya, ini oke lah. Jadi buat saya pribadi, saya lebih merekomendasikan ZEX yang lama, atau CCA CRA dan NRA. Nah, buat temen-temen yang suka pakai equalizer, dan sudah punya ZEX Pro ini, ada sedikit tips nih dari official Kinacle-nya, buat meredam picks dan sibilan. Juga ada settingan dari teman saya buat pengguna power amp. Makasih nih buat Mang Yuda. Oke, itu saja ulasan dan opini saya buat KZ ZEX Pro ini. Sampai jumpa lagi. Salam Lopins Audio.